Perkenalkan, nama saya Kriscila Barat. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 200201010. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi tab yang ada di Microsoft Word. Bagian-bagian Microsoft Word dan fungsinya. Microsoft Word sebagai aplikasi pengolahan kata memiliki bagian-bagian serta fungsi yang harus diketahui. Berikut penjelasan lengkap dari mengenai fungsi kegunaan Microsoft Word, manfaat Microsoft Word, bagian menu-menu pada Microsoft Word, dan kelebihan serta kekurangan Microsoft Word. Yang pertama, kegunaan Microsoft Word. Fungsi Microsoft Word adalah sebagai salah satu program pengolahan kata. Program ini lebih banyak digunakan untuk pengetikan sebagai salah satu pengembangan software yang populer. Microsoft memang mendepankan user friendly untuk setiap inovasinya, maka dari itu menggunakan Microsoft Word ini tidaklah begitu sulit. Pada awalnya Microsoft Word ini dikembangkan pada tahun 1983, pertengahan tahun 2001. Pertama kali dikembangkan oleh pengusaha corporation. Ada beberapa sistem yang didukung oleh program ini, diantaranya adalah Microsoft Windows, Linux, Android, iOS, dan macOS. Manfaat Microsoft Word. Pekerjaan serasa lebih mudah dalam mengerjakannya, waktu bekerja lebih cepat dan efisien, lebih hemat biaya dan kertas. Bagian-bagian menu pada tampilan lembar kerja utama. Yang pertama, Quick Access Toolbar. Ikon yang paling berguna bakal paling sering dipakai dalam pengetikan. Yang kedua, Title Bar. Tampilan lembar kerja Word dan memperlihatkan nama dokumen yang tengah dikerjakan. Page Status memperlihatkan halaman, jumlah kata, hingga apa yang paling sering diambil. Baru tab menu berisi berbagai menu yang masing-masing memiliki fungsi berbeda sesuai dengan kebutuhan. Ribbon Tool, kumpulan ikon yang mewakili berbagai fungsi dan perintah spesifik. Scrollbar digunakan untuk menggeser tampilan secara horizontal dan vertikal. Zoom menu melakukan zooming atau memperkecil tampilan lembar kerja kertas. Windows menu memuat perintah umum yaitu minimize atau restore done atau maximize close. Fungsi-fungsi menu icon pada tab menu Microsoft Word. Yang pertama, file. Ada yang new digunakan untuk membuat file dokumen kosong baru. Open digunakan untuk membuka file dokumen yang tersimpan. Save perintah untuk menyimpan file dokumen aktif. Save as digunakan untuk menyimpan file dokumen ke dalam format tertentu. Print digunakan untuk mencetak file dokumen yang sedang aktif. Prepare digunakan untuk melakukan properti khusus terhadap file dokumen aktif. Send digunakan untuk mengirim file dokumen aktif sebagai email atau faksimil. Send digunakan untuk mengirim file dokumen aktif sebagai email atau faksimil. Publish, perintah untuk menerbitkan dokumen aktif ke website atau blog dan lain-lain. Close digunakan untuk menutup file dokumen aktif. Yang kedua ada Home. Yang pertama, Clipboard. Grup Clipboard terdiri atas sekumpulan menu, yaitu paste untuk menampilkan hasil copy dari cut untuk memotong teks objek terpilih, copy menggandakan teks objek terpilih. Form digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Yang kedua, font menu. Font untuk memilih jenis huruf. Font size untuk mengatur ukuran huruf. Grow font untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Shrink font untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Change case untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Clear formatting untuk menghapus formatan teks terpilih. Bold untuk menambahkan italic untuk membiringkan teks yang terpilih. Underline untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih.
Strict crowd untuk memberi tanda coret pada teks terpilih. Subscript untuk mengetik karakter pemangkatan. Super subscript untuk mengetik karakter pemangkatan. Text effect untuk memberikan efek pada artikel pada teks terpilih. Text highlight color untuk memberi warna stabilo di belakang teks terpilih. Font color untuk mengatur warna teks terpilih. Yang ketiga ada paragraf. Paragraf terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi untuk mengatur paragraf teks. Perintah-perintah di grup paragraf yaitu bullets untuk memberikan tanda balik di tiap paragraf terpilih. Numbering untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf terpilih. Decrease indent untuk menggeser baris kedua paragraf terpilih ke kiri. Increase indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Left to right untuk menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke kanan. Right to left untuk menjadikan arah teks berjalan dari kanan ke kiri. Sort untuk menyortir data. Show untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Text left untuk mengatur teks rata kiri. Center untuk mengatur teks rata tengah. Align text right untuk mengatur teks rata kanan. Justify untuk mengatur teks rata kanan kiri. Line spacing untuk mengatur jarak antara teks. Shading untuk mengatur warna latar teks terpilih. Border untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Yang keempat ada stylist. Grup stylist terdiri dari dua menu yaitu heading stylist yang berisi pilihan format judul atau subjudul dari paragraf terpilih. Change stylist berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Yang kelima, editing. Secara umum, grup editing terdiri dari find, select, replace, dan fungsinya adalah yang find untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam satu file. Replace untuk mencari yang mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan tertentu dalam satu file. Select digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam satu file. 2. Insert. Tab insert digunakan untuk menyisipkan objek dalam dokumen yang dikelola, baik berupa objek gambar, tebal, shape, dan karakter spesial atau symbols. Bahkan dengan tab insert tersebut, user bisa menyisipkan lain ke file yang berada di luar dokumen bahkan ke internet. Secara umum, perintah yang terdapat di ribbon insert terdiri dari 7 grup perintah yang memiliki kesamaan fungsi. Beberapa grup yang terdapat di tab ini adalah page, tables, illustration, links, header, footer, text, dan simbol. Yang pertama, page. Penjelasannya, cover page digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Blank page untuk menyisipkan halaman kosong baru dalam suatu file dokumen. Break page untuk memisahkan suatu halaman file dokumen. Tables. Penjelasannya, insert table untuk menyisipkan table melalui insert table. Draw table untuk menyisipkan table dengan cara menggambarkan halaman dokumen. Convert text to digunakan untuk menjadikan teks terpilih berada dalam tabel-tabel. Excel spreadsheet untuk menyisipkan tabel dalam bentuk kerja Excel. Quick tables untuk menyisipkan tabel instan yang tersedia jenis dan bentuknya dalam Microsoft Word 2010. Illustration. Penjelasannya, picture digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer. Clip art untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di library program. Shapes digunakan untuk menyisipkan objek gambar outer shape. Smart art digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Chart digunakan untuk menyisipkan diagram. Baru links. Hyperlinks digunakan untuk membuat teks objek terpilih dengan file lain. Bookmark digunakan membuat penanda buku. Cross reference digunakan untuk membuat referensi antar file. Header dan footer. Penjelasannya, header digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file. Footer digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Page number digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. Baru yang teks. Penjelasannya,
Text box digunakan untuk menyisipkan kotak yang terdapat diisi dengan teks. Quick parts digunakan untuk mengatur teks otomatis. Word art digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Drop cap digunakan untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Signature line digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Date and time digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Objek digunakan untuk menyisipkan objek dengan ekstensi OLE atau objek linking embedded. Baru simbol, penjelasannya equation digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika. Simbol digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. 3. Backlight. Ikon perintah yang terdapat di tab backlight digunakan untuk pengaturan tata letak halaman dokumen Word. Terdiri dari 5 grup perintah, yaitu themes, back, setup, background, paragraph, arrange. Yang pertama themes. Penjelasannya adalah themes digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman berikut atau warna hurufnya. Yang kedua colors digunakan untuk mengatur warna tema halaman. Fonts digunakan untuk mengatur tema huruf yang akan diharapkan ke halaman dokumen aktif. Effects digunakan untuk mengatur tema efek terhadap objek shape yang terdapat di halaman dokumen. Yang kedua back setup. Yang pertama ada margins digunakan untuk mengatur batas teks halaman dokumen. Yang kedua orientation digunakan untuk mengatur posisi kertas. Size digunakan untuk mengatur ukuran halaman. Columns digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks. Breaks digunakan untuk mengatur kuantitatif halaman maupun kolom teks. Line number digunakan untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Hyphenation digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Ada yang ketiga background. Penjelasannya ada watermark digunakan untuk memberikan efek tanda air di belakang teks. Yang kedua back color digunakan untuk mengatur warna latar halaman. Yang ketiga back border digunakan untuk mengatur garis tepi halaman. Ada paragraf. Penjelasannya indent digunakan untuk mengatur batas teks. Spacing digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf. Baru ada arrange. Penjelasannya position digunakan untuk mengatur posisi dalam satu halaman. Wrap text digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Bring forward digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Send backward digunakan untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Selection pane menampilkan panel navigasi objek. Align digunakan untuk mengatur posisi objek lepas. Group digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Rotate digunakan untuk memutar dan membalikkan suatu objek terpilih. Baru ada reference. Icon yang terdapat di tab reference secara umum digunakan untuk properti seputar rujukan atau referensi yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Tab referensi terdiri dari 6 grup, yaitu table of contents, footnotes, citation atau bibliography, caption, index, dan table of authorities. Recipes untuk memilih penerima surat. Edit receipt links untuk mengatur penerima surat. Baru word and insert files. Highlight merge files untuk menyisipkan sebuah dokumen. Address block untuk menulis surat. Greeting line untuk menambahkan baris ucapan. Insert map untuk menyisipkan dan menabungkan surat. Rules untuk memberikan garis bawah pada surat. Match file untuk membandingkan surat. Update labels untuk memperbarui label surat. Sekianlah dari penjelasan saya.